Ya, selamat malam Bapak Ibu Saudara sekalian. Malam hari ini kita akan membaca serta merenungkan kebenaran firman Tuhan. Maka untuk itu mari kita satu di dalam doa, kita berdoa. Ya Allah, sang sumber pemilik kehidupan kami, kembali kami datang kepadamu mengucap syukur atas segala berkat, kasih sayang dan penyertaan Tuhan bagi setiap kami hingga pada di malam hari ini. Kiranya pada malam hari ini, di tengah waktu yang masih Tuhan berikan kepada setiap kami dapat membaca dan kemudian merenungkan, dan kemudian setelah itu kami mampu melakukan apa yang Tuhan kehendaki dalam setiap langkah kehidupan beriman kami. Bapa, sertai dan tuntun setiap langkah kehidupan kami dalam perenungan pada malam hari ini. Kiranya tangan kasih Tuhan senantiasa hadir dan menyertai setiap kami. Inilah doa dan syukur yang kami panjatkan di dalam nama anak-Mu yang terkasih Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan yang adalah juru selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Ya, Bapak Ibu Saudara sekalian, bacaan kita pada malam hari ini diambil dari surat Petrus yang kedua, pasalnya yang ketiga, ayatnya yang pertama sampai ayat yang ke-9, yang menyatakan, saudara-saudara yang kekasih, ini sudah surat yang kedua yang kutulis kepadamu. Di dalam kedua surat itu, aku berusaha menghidupkan pengertian yang murni oleh peringatan-peringatan, supaya kamu mengingat akan perkataan yang dahulu telah diucapkan oleh nabi-nabi kudus, yang mengingat akan perintah Tuhan dan juru selamat yang telah disampaikan oleh rasul-rasulmu kepadamu. Yang terutama harus kamu ketahui ialah bahwa pada hari-hari zaman akhir akan tampil pengejek-pengejek dengan ejekan-ejekannya, yaitu orang-orang yang hidup menuruti hawa nafsunya. Kata mereka, di manakah janji tentang kedatangannya itu? Sebab sejak bapak-bapak leluhur kita meninggal, segala sesuatu tetap seperti semula pada waktu dunia diciptakan. Mereka sengaja tidak mau tahu bahwa oleh firman Allah langit telah ada sejak dahulu, dan juga bumi yang berasal dari air dan oleh air, dan bahwa oleh air itu bumi yang dahulu telah binasa dimusnahkan oleh air bah. Tetapi oleh firman itu juga langit dan bumi yang sekarang terpelihara dari api dan disimpan untuk hari penghakiman dan kebinasaan orang-orang fasik. Akan tetapi saudara-saudaraku yang kekasih, yang satu ini tidak boleh kamu lupakan, yaitu bahwa di hadapan Tuhan satu hari sama seperti 1000 tahun, dan 1000 tahun sama seperti satu hari. Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada yang menganggapnya sebagai kelalaian. Tetapi Ia sabar terhadap kamu, karena Ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Demikianlah pembacaan Alkitab. Berbahagialah setiap kita yang tidak hanya membaca firman Tuhan dan merenungkannya, namun juga melakukannya dalam setiap langkah kehidupan beriman kita. Haleluya. Ya, Bapak Ibu Saudara sekalian, setiap kita masih tahu sebuah lirik lagu dari pelengkap Kidung Jemaat 274, karena lagu ini cukup sering didengar. Lagu ini berjudul Pakailah Waktu, Anugerah Tuhanmu. Kita bisa saksikan lirik lagu berikut ini.
Ya Bapak Ibu, dari lirik lagu tadi dijelaskan bahwa kita hendak menggunakan waktu yang adalah anugerah Tuhan itu sebaik mungkin. Karena Tuhan telah menganugerahkan waktu kepada setiap kita berupa kehidupan, maka di tengah waktu yang Tuhan berikan tersebut kita perlu memakainya sebaik mungkin. Bahwa di masa-masa yang saat ini Tuhan anugerahkan, kita perlu memakainya dengan yang terbaik yang kita bisa. Karena Tuhan sang pemilik kehidupan tidak tahu kapan dia akan mengambil waktu yang berasal daripadanya dan tidak menganugerahkan kembali waktu kehidupan kepada setiap kita. Kita tidak tahu kapan Tuhan akan memanggil kita kembali. Itu adalah sebuah misteri. Dan ibu bapak saudara sekalian, ini juga lah yang disampaikan oleh Petrus dalam bacaan kita pada malam hari ini. Petrus mengatakan bahwa hari Tuhan akan segera datang. Dan dalam upaya menyambut akan hari Tuhan tersebut, setiap umatnya perlu sedia, perlu siap. Karena setiap kita kembali diingatkan bahwa kita tidak tahu kapan waktu Tuhan akan datang. Kapan Tuhan akan kembali dengan penghakimannya. Kapan Tuhan akan kembali memberikan penghukuman bagi setiap kita yang melanggar segala perintahnya. Hanya Tuhan yang tahu. Dan malam hari ini setiap kita kembali diajak untuk bertobat. Kembali diajak untuk kembali merefleksikan, kembali merenungkan akan dosa dan pelanggaran kita menjelang hari Tuhan, menjelang hari penghakiman yang asalnya daripada Tuhan. Sebab waktu kita dengan waktu Tuhan itu berbeda. Di ayat yang ke-8 tadi disampaikan bahwa di hadapan Tuhan satu hari sama seperti 1000 tahun, dan 1000 tahun sama seperti satu hari. Waktu Tuhan dan waktu kita berbeda, Bapak Ibu Saudara sekalian. Tuhan punya waktunya sendiri. Kita tidak ada yang tahu kapan Tuhan akan memanggil setiap kita untuk kembali kepadanya. Dan apakah kita sudah layak ketika Tuhan memanggil kita? Apakah kita sudah memberikan yang terbaik dan menggunakan anugerah dari Tuhan sebaik mungkin? Maka ibu bapak saudara sekalian, mari kita melakukan hidup yang terbaik hari ini. Dan anggaplah hari kemarin sebagai sebuah masa lalu dan juga pelajaran untuk tidak kembali mengulangi apa yang kita lakukan di masa lalu. Hari ini adalah sebuah anugerah yang patutnya kita jalani sebaik mungkin. Dan hari esok adalah misteri yang harus kita persiapkan sebaik mungkin menyambut kedatangan Tuhan. Selamat menggunakan dan memakai anugerah Tuhan sebaik mungkin. Selamat menghayati kehidupan kita yang adalah anugerah daripadanya. Kiranya setiap kita dapat memanfaatkan, menggunakan, dan mempersiapkan diri sebaik mungkin menjelang hari Tuhan yang akan datang. Tuhan memampukan setiap kita. Amin. Bapak Ibu, mari kita satu di dalam doa. Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur terima kasih atas segala kebaikan dan kemurahan Tuhan. Kami sudah membaca serta merenungkan kebenaran firman-Mu yang kembali mengingatkan setiap kami untuk kembali introspeksi, bertobat, kembali ke jalan-Mu dan mematuhi segala perintah-Mu. Karena di tengah anugerah yang boleh Tuhan berikan kepada setiap kami berupa kehidupan, kami harus melakukan yang terbaik agar tiba saatnya hari Tuhan datang. Ketika kami harus kembali kepadamu, kami sudah melakukan yang terbaik yang kami bisa hanya untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Tuhan yang baik, kami akan mengistirahatkan tubuh kami dan kembali beraktivitas di esok hari. Kiranya Tuhan boleh memampukan dan menyertai tidur malam kami hari ini. Terima kasih Tuhan, berkati setiap kami. Dan inilah doa serta syukur yang kami panjatkan hanya di dalam nama anak-Mu yang terkasih Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan yang adalah juru selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin.